Oke, selamat malam Pak James. Jadi di kesempatan kali ini saya Maglon Martin Tasesap dengan NPM 233405002 akan mendemonstrasikan alur kerja workflow untuk project UTS saya, yaitu analisis sentimen feedback acara kampus Universitas Katolik Dharma Cendika. Jadi saya akan memberikan penggunaan use case awal dari panitia sampai akhir untuk bisa menggunakan project saya ini. Jadi di sini pertama ada workflow untuk pembuatan link feedback dan juga link form feedback dan juga pembuatan QR code agar panitia bisa membuat dan juga merekap data acara yang dibuat. Jadi di sini panitia nanti bisa mengakses bot Telegram dengan nama feed analyst. Jadi setelah mengakses, panitia bisa langsung memberikan format slash feedback dengan nama acaranya di dalam tanda petik, lalu diikuti dengan tipe acara. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh untuk tipe acara webinar. Lalu setelah itu adalah waktu selesai acara. Jadi di waktu selesai acara ini berguna untuk nanti acuan untuk N8N menganalisa feedback. Jadi akan diacu 1 jam setelah acara selesai baru akan dilakukan analisa sentimen. Jadi harus dicantumkan untuk formatnya seperti ini. Nanti kalau semisal formatnya salah akan diberikan chat dari botnya untuk menggunakan format yang benar seperti ini. Jadi kita akan langsung coba saja. Oke, kita akan coba run pembuatan formnya. Nah ini, jadi dia akan langsung mengambil dari Telegram dan dia akan membuatkan linknya, lalu dia akan melakukan short link. Jadi linknya yang panjang itu akan dipendekkan. Setelah itu dia membuat QR code-nya, lalu dikirim ke Telegram tadi dan juga dimasukkan ke dalam spreadsheet untuk kalender acaranya ini. Jadi di kalender acara tadi kita sudah memasukkan sintek dan juga tanggal selesai sekian, jam selesai sekian, dengan chat ID untuk data barunya. Jadi di Telegram nanti sudah akan muncul seperti ini. Jadi kita panitia nantinya akan mendapatkan QR code dan juga link untuk feedback yang bisa dibagikan ke grup peserta nanti. Jadi jika linknya ditekan, dia akan langsung mengarah kepada form feedback dengan nama acara yang sudah terisi, yaitu nama acara yang sudah diisikan tadi. Nanti peserta bisa menjawab sesuai nama, asal instansi, pembicara, dan juga beberapa aspek yang dinilai. Setelah mengisi form tersebut, maka akan muncul di dalam database ini. Jadi database analisis sentimen feedback ini berisi form-form yang diisi oleh para peserta dengan beberapa nama acara yang berbeda. Lalu nanti di kalender sini akan berisi nama acara, tanggal selesai, jam, status proses, dan juga chat ID. Jadi di sini nanti akan diproses untuk workflow selanjutnya. Jadi akan diproses dengan catatan yang diproses hanyalah jam selesai plus 1 jam. Jadi kalau di sini belum selesai acaranya, maka dia tidak akan diproses di workflow selanjutnya. Jadi itu untuk workflow pertama, yaitu pembuatan link dan juga pembuatan QR code beserta rekap data acara. Setelah itu nanti akan dilanjutkan di workflow selanjutnya. Di workflow ini akan dilakukan analisis sentimen feedbacknya. Jadi dia akan mengambil data dari kalender acara ini yang sudah selesai 1 jam, lalu dia akan melakukan analisa sentimen pada data yang ada di sini sesuai acara yang sudah selesai.
Jadi bisa kita langsung coba execute saja. Ya, jadi di sini nanti karena di kalender acara contoh ini alur 2, nah alur 2 nya langsung berganti menjadi processing statusnya, karena dia tanggal selesainya itu di 10 November dan sekarang sudah tanggal 14 November, maka dia harusnya sudah selesai. Jadi dia setelah workflow-nya dijalankan, dia akan mendetek acara-acara yang harusnya sudah selesai di 1 jam berikutnya, maka akan langsung diproses, diambil untuk nama acaranya, lalu dicek di database analisis untuk nama acara tersebut, akan diambil semua untuk feedback yang sudah diberikan. Jadi semua feedback terkait nama acara itu akan diambil di sini, lalu akan dilakukan analisa sentimen. Nah, ini ada error terkait DNS-nya. Ini hanya error terkait jaringan, biasanya bisa langsung di execute ulang karena mungkin tadi bukanya dari tadi, tapi tidak ada error flow atau error kode atau error node, itu tidak ada karena sudah aman harusnya. Jadi di sini nanti akan dilakukan analisa sentimen oleh model Gemini Pro. Saya memakai model Gemini Pro. Jadi jadi akan saya jalankan satu-satu karena tadi saya cuma jalaninnya sampai sini, harusnya langsung ke sini. Nah, oke, jadi ini udah masuk. Jadi untuk flow-nya tadi harusnya bisa langsung sampai, cuma tadi saya tekannya sampai sini, jadi dia ngulangnya hanya sampai sini. Oke, jadi di sini di alur flow ini dia akan langsung memberikan output seperti ini. Jadi misal setelah acaranya selesai, karena kebetulan di sini sudah saya siapkan acara untuk alur 2 ini, karena yang sinteks pastinya belum selesai karena tanggal selesainya masih nanti di jam 5 sore, sekarang jam 2 pagi, jadi pastinya belum selesai. Jadi saya udah siapkan satu alur yang saya set di waktu sebelumnya agar bisa langsung dieksekusi oleh si workflow yang tadi. Nah, di alur tersebut, di alur 2 itu udah ada dua feedback yang sudah saya isi dari formnya tadi. Jadi biar langsung bisa dijalankan. Untuk yang sintek tadi memang belum saya isi di sini karena memang akan belum selesai juga acaranya. Jadi setelah saya isi, dia akan memberikan laporan untuk analisis acara yang sudah selesai sesuai dengan chat ID-nya masing-masing. Jadi tidak mungkin bentrok. Setiap yang mengakses akan berbeda, diberikan acaranya sesuai nama acara yang dimiliki atau yang dibuat. Jadi di sini ada laporan analisis feedbacknya, nama acaranya, lalu total respondentnya, jadi berapa orang yang sudah memberikan feedback. Lalu setelah itu adalah analisis sentimen per aspeknya. Jadi di sini saya menggunakan 3 aspek yang penting setelah wawancara, yaitu ada konten materi, narasumber, panitia dan alur acara, serta ada rekomendasi aksi, yaitu stop atau hal-hal yang harus diperbaiki dan hal-hal yang harus dipertahankan. Jadi di sini juga saya berikan weighted scoring atau skor berbobot untuk masing-masing aspek. Jadi setiap aspek akan dihitung bobotnya, lalu akan diberikan skor sesuai bobotnya. Jadi setiap misalnya ada 2 feedback tentang materi. Nah, materinya satunya feedbacknya positif, satunya negatif. Maka skornya akan mendapatkan 5/10 seperti itu untuk perhitungan bobot scoringnya. Jadi di sini ada konten kita bisa panitia bisa langsung melihat skor apa sih yang paling rendah atau aspek apa yang harus penting langsung dievaluasi. Semisal ada banyak aspek. Jadi di sini misal ada panitia dan alur acara memiliki skor yang hanya memiliki 1. Nah, ini berarti panitia bisa langsung mengetahui kalau hal ini sangat-sangat perlu dievaluasi karena sentimennya sangat buruk.
Di sini hasilnya positif, tidak ada sentimen positif yang ditemukan mengenai kinerja panitia. Jadi di feedback yang diberikan pada acara ini itu tidak ada yang positif dalam aspek panitia, tetapi dalam aspek panitia negatifnya justru ada, yaitu kritik utamanya tertuju pada ketidaktepatan waktu peserta, mengeluhkan acara yang dimulai molor 20 menit dan jadwal open gate yang tidak sesuai. Nah, di sini diberikan kenapa kok skornya segini. Di sini akan diambil negatif 3 feedback negatif terbanyak dan juga 3 feedback positif terbanyak. Jika tidak ada akan ditulis tidak ada. Lalu akan ada rekomendasi untuk panitia. Jadi di sini misal yang harus diperbaiki adalah keterlambatan acara, yaitu perbaikan manajemen waktu secara keseluruhan agar semua sesi itu termasuk open gate dimulai tepat sesuai jadwal, dan juga mengabaikan ketepatan waktu. Nah, ini harus ditingkatkan disiplin waktu panitia untuk menghargai waktu peserta dan menjaga profesionalisme acara. Yang harus dipertahankan yaitu menyajikan materi yang berkualitas dan relevan, dan juga memilih narasumber yang kompeten. Terus undang pembicara yang ahli di bidangnya dan memiliki penyampaian yang jelas dan mudah dipahami. Pertahankan ini diambil dari positif yang narasumber dan konten materi, karena terdapat feedback positif dari konten materi dan juga narasumber. Nah, hal tersebut bisa dicek aslinya dari database ini. Jadi di database ini ada 2 hal, di nama acara alur 2 true. Yang atas ini nggak masuk karena dia 3 true. Di alur 2 true itu ada pembicaranya, bicara jelas dan baik, terus jelas banget untuk aspek pembicaranya. Terus di aspek panitianya memang di sini ditulis mulainya tidak sesuai, terus acara molor 20 menit dan lain-lain. Terus materinya di sini ada feedback sangat menarik, ada sangat relevan. Lalu kritik dan saran secara keseluruhan di sini ada membahas tentang open gate-nya yang terlalu lama, dan di sini ada ketepatan waktunya. Jadi di situ akan dianalisis sentimen. Jadi misalnya di sini akan ada 50 chat, maka chat tersebut akan digabungkan, dianalisa oleh model Gemini sesuai prompt yang sudah disetel. Jadi di sini akan digabungkan dulu keseluruhan feedbacknya, baru dimasukkan ke Gemini untuk dilakukan analisa sentimen, dan juga nanti akan dilakukan scoring. Jadi begitu untuk prosesnya. Jadi di sini nanti langsung mendapatkan ringkasan dari analisis sentimen feedback pada acara mereka. Jadi mereka ya nggak perlu susah-susah jika ada 100. Misal di kampus itu ada acara yang namanya LKMMTD atau acara wajib yang harus diikuti. Jadi itu pastinya kalau acara wajib itu akan mendapatkan banyak peserta. Jadi misalnya ada 100 peserta, nah itu pastinya panitia tidak perlu membaca satu-satu. Panitia bisa langsung menganalisis sentimennya, kira-kira acaranya itu apa yang udah bagus dalam aspek ini, dan juga apa yang harus ditingkatkan, apa yang perlu dievaluasi besar-besaran melalui skornya. Panitia bisa langsung melihat tuh apa yang perlu dievaluasi. Jadi itu untuk analisis sentimennya, workflow singkatnya. Lalu panitia juga bisa melihat tuh arsip laporannya. Jadi langsung diberikan arsip laporan berupa Google Docs. Jadi bisa langsung di open oleh panitia. Arsip laporan ini digunakan untuk jika panitia perlu dokumentasi terkait feedback mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan laporan analisis juga, sama dengan yang tadi untuk laporan analisisnya. Jadi mereka juga masih bisa mengubah mungkin untuk hasil evaluasi mereka atau dokumen pendukung evaluasi. Jadi mereka bisa mengambil dari sini. Dan juga nantinya akan ada arsip feedback di sini. Jadi arsip feedback ini adalah arsip untuk feedback yang sudah diproses. Jadi nanti data ini juga bisa digunakan lanjut untuk keperluan-keperluan lainnya. Tapi memang disediakan arsip ini. Itu saja. Jadi panitia nanti bisa memulai dari membuat acara. Itu panitia bisa langsung masuk ke bot ini untuk membuat form secara otomatis, dan juga link secara otomatis, dan QR code secara otomatis yang bisa dibagikan ke grup peserta setelah acara selesai. Nah, nanti di jam yang sudah ditetapkan setelah acara selesai, 1 jam setelahnya, panitia akan langsung diberikan laporan analisis feedback. Jadi tidak perlu tapi
laporan feedback itu akan langsung otomatis masuk ke panitia setelah 1 jam acara telah selesai. Jadi kalau 1 jam acara telah selesai, panitia langsung bisa mendapatkan laporan untuk acaranya, mulai dari total respon, analisis per aspek, skor-skor per aspek, sampai rekomendasi aksi dan stop, dan juga arsip laporannya yang bisa dilakukan untuk sebagai pendukung dokumen evaluasi dan lain-lainnya. Oke, mungkin sekian untuk workflow singkatnya. Jadi saya memiliki 2 workflow, yaitu pertama untuk pembuatan form, link dan juga QR code secara otomatis, dan juga yang kedua untuk pembuatan feedback, analisis sentimen feedback secara otomatis, dan juga beberapa fitur tambahan tadi. Jadi kenapa ini kok dipisah? Ini dipisah karena untuk workflow ini tuh bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi misal di sini ada yang error, di sini tidak akan ikut error. Jadi untuk memisahkan, karena workflow analisis sentimen ini harus terus di trigger selama 30 menit terus-terusan. Jadi setiap 30 menit dia akan mengecek apakah ada acara yang selesai. Nah, jika digabung, maka jika di sini terjadi error, maka takutnya di sini tidak bisa meneruskan selama 30 menit terus-terusan. Oleh karena itu dipisah. Jadi di sini memang khusus untuk mengulang terus. Nah, di sini hanya untuk mengecek apakah ada chat yang masuk, sekedar itu saja. Jadi jika ada error, yang mengulang ini tidak ikut error. Oke, itu saja, sekian jadi alur dari workflow saya secara singkat. Di video selanjutnya akan saya jelaskan secara rinci terkait masalahnya, teknisnya, dan juga demonstrasi input dan outputnya. Lalu kenapa saya memilih node-node tersebut, dan juga apa yang sudah saya pertimbangkan secara teknis akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk video workflow singkat ini, terima kasih, dan silakan dilanjutkan untuk melihat video detail selanjutnya.